Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu tepatnya kapan ini ya terjadi ya berita ini, kapan tepatnya terjadi. Tetapi bagi aku secara pribadi itu sesuatu yang membanggakan ya. Ini adalah sebuah kerjasama gitu ya, kerjasama yang baik antara dua ormas Islam terbesar di negeri ini ya, antara NU dan Muhammadiyah atau Muhammadiyah dan NU. Kalau dilihat dari umurnya ya kakak tertuanya Muhammadiyah, adik kesayangannya NU, kira-kira gitulah ya. Telah bertemu terkait dengan suasana politik, jadi menyambut suasana politik di tahun berapa, tahun 2004 yang akan datang ya. Ini sesuatu momen yang sangat aku tunggu-tunggu secara pribadi. Aku menunggu itu, kenapa dan mengapa nanti kita diskusikan, tapi setidaknya kita dengar dulu. Dan banyak berita yang memuat dan aku banyak perhatikan, tapi angelnya macam-macam ya, sehingga aku lebih cenderung ke aslinya saja ya, ke NU online-nya daripada dari sumber berita yang sudah di-upload oleh sumber-sumber lain ya, sumber berita online lain. Aku akhirnya memilih langsung ke dari NU-nya saja ya, NU online. Oke, kita dengarkan dulu. Jelang pemilu 2024, pengurus besar Nahdlatul Ulama Muhammadiyah dorong kepemimpinan moral, bukan pragmatis. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haji Haidar Nasir beserta jajaran bersilaturahim ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta pada Kamis 25 Mei 2023. Rombongan pengurus pusat Muhammadiyah diterima langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang didampingi Wakil Ketua Umum Haji Amin Said Husni, Sekretaris Jenderal Haji Saifullah Yusuf, serta Wakil Sekretaris Jenderal Najib Aska, Sulaiman Tanjung, dan Imron Rosyadi Hamid. Sementara itu, Profesor Haidar Nasir didampingi oleh Sekretaris Umum, Profesor Haji Abdul Mukti, Bendahara Umum Hilman Latif, jajaran Ketua Profesor Anwar Abbas, Sa'ad Ibrahim, dan Agus Taufikur Rahman, serta jajaran Sekretaris Izul Muslimin dan Muhammad Sayuti. Setelah melangsungkan pertemuan, para pimpinan kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini membuat pernyataan bersama. Keduanya sepakat untuk mengedepankan kepemimpinan moral dalam menjelang pemilihan umum 2024 mendatang. Menurut Gus Yahya, kepemimpinan moral sangat diperlukan dalam politik, agar para politisi tak hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan pragmatis. Karena kalau soal komunikasi langsung sebetulnya sudah biasa dari dulu. Bagaimana kita Ini ketua NU ini ya. Ya membangun strategi untuk menciptakan momentum sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan bisa berpengaruh terhadap mood masyarakat menyangkut berbagai macam isu. Tadi misalnya diangkat soal kebutuhan akan kepemimpinan moral di dalam politik misalnya. Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral. Ambilkan kopinya Bapak. Sesuatunya tidak hanya didrive oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Kedepan, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah akan melanjutkan diskusi-diskusi untuk menindaklanjuti pertemuan pada hari ini. Gus Yahya berharap dapat membangun strategi bersama agar dapat berpengaruh atas berbagai macam isu yang berkembang. Selain isu politik, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga akan menjalin kerjasama dalam membangun strategi ekonomi yang lebih berkeadilan. Gus Yahya mengakui pihaknya akan belajar dari Muhammadiyah tentang kerja-kerja administrasi organisasi dan pelayanan terhadap umat. Maka sudah saatnya NU dan Muhammadiyah ini melakukan hal-hal yang lebih konkret sebagai kerja bersama antara kedua organisasi. Dari pihak kami sendiri, PBNU, kami secara terus terang menyampaikan kepada
Kiai Haidar bahwa kami butuh banyak belajar dari Muhammadiyah tentang kebutuhan-kebutuhan real dari organisasi seperti soal pengelolaan lembaga-lembaga layanan dan penataan organisasi dan lain sebagainya. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Profesor Haji Haidar Nasir mengatakan bahwa kepemimpinan moral diharapkan untuk menjadikan pemilu 2024 lebih bermartabat. Kepemimpinan moral itu jelasnya melahirkan arah dan visi kebangsaan yang jelas, sehingga kontestasi politik tak hanya berupa ajang mencapai kekuasaan semata. Yang kedua, Ini Ketua Muhammadiyah ya. Diskusi pertama tentang kepemimpinan moral terkait dengan pemilu 2024. Kita bersyukur bahwa kontestasi pemilu itu kan bagian dari demokrasi yang sudah sangat terbuka di Indonesia, dan bahkan sebelum KPU membuka pendaftaran saja kan calonnya sudah bermunculan gitu ya. Itu menunjukkan betapa dinamisnya politik Indonesia. Tetapi selain kita berharap bahwa pemilu 2024 itu berjurdil dan bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan yang kokoh, sehingga kontestasi itu tidak bersifat politik kekuasaan semata-mata, who gets what, when, and how gitu ya. Ia menjelaskan kepemimpinan moral yang disepakati itu diharapkan mampu menyetir kontestasi politik menjadi lebih baik. Siapapun pemimpin negeri ini yang terpilih, maka dia akan menjadi satu kepemimpinan yang sadar atas perilaku baik dan buruk. NU Online melaporkan. Oke, itu yang langsung kita ambil dari sumbernya dari NU Online ya, artinya lebih original daripada kita nukil dari sumber-sumber berita online lainnya yang setelah aku cek tadi stressing pointnya bisa beda-beda ya, maka kita langsung ambil dari NU Online. Jadi begini. Ini kita kasih tajuk alhamdulillah ya, Muhammadiyah NU ya telah terbangun ya, telah bangun ya dari tidur panjangnya. Ya, alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya. Loh, apakah NU dan Muhammadiyah selama ini tidur? Ya. Kalau menurut gue sih tidur. Ketika itu disandarkan dengan politik. Ya. Politik, maka itu gue bilang tidur. Ya. Atau bahasa kerennya ya itu disebut dengan apolitik. Ya, maka dengan adanya momen bapak-bapak kita berdua ini ya, baik dari Muhammadiyah, dari NU ketemu bersama, mengeluarkan pernyataan bersama tentang pemilu ya, supaya mendapatkan pemimpin yang perspektifnya moral bukan pragmatis. Itu kan sebuah harapan yang memang kita tunggu-tunggu, khususnya aku menunggu-nunggu seperti itu. Ya. Ya. Jadi PBNU Muhammadiyah dorong kepemimpinan moral bukan pragmatis gitu. Kan tahun-tahun yang lalu kan kita tidak dengar itu. Kita tidak dengar, ya. Ya. Tahun-tahun yang lalu kan tidak. Kita reformasi sudah berapa tahun? Silakan hitung dari 1998, sekarang 2023. Hitung sendiri. Ya. Dan kita setelah mengalami reformasi, apakah kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang menyangkut tata kelola negara kita itu menjadi lebih baik atau lebih buruk? Silakan Anda rasakan sendiri. Ya, makanya kalau kita lihat Kang Mas Rocky sampai begitunya, itu kita harusnya berterima kasih kepada Kang Mas Rocky dan sahabat-sahabatnya ya, yang menjadi oposisi, karena fungsi DPR kan mandul.
Fungsi DPR kan mandul. Bagaimana nggak mandul? Aturannya kan yang kalah itu ya duduk manis ya di parlemen, menjadi oposisi, menjadi pengawas terhadap apa yang dilakukan pemenang yang duduk di kabinet. Kan seharusnya begitu. Lah kalau yang kalah juga masuk ke kabinet dan masing-masing itu sudah terbungkus dalam partai, kan ya jadinya mandul. Maka itulah ada oposisi-oposisi jalanan. Akhirnya seperti itu, apa yang dengan bahasa bahasa umumnya bisa disebut dengan ekstra parlemen, ya, di luar parlemen. Karena yang di dalam parlemen nggak jalan. Kan seperti itu. Padahal mereka kita bayar, DPR itu kita yang bayar dari uang rakyat itu. Salah satu fungsinya melakukan pengawasan, pengawasannya nggak jalan. Bagaimana, logika mana ada kerdus di gembok itu loh. Terus logika mana ngitung suara, kok ngitung apa pengumuman hasil Pilpres malam hari itu ada apa? Gitu kan. Terus kok nggak ada yang menyuarakan ya, kenapa ini begini begitu, enggak, semua diem. Jadi karena fungsi pengawasan di parlemen itu nggak jalan, maka ada pengawasan ekstra parlemen, ya. Maka kita berterima kasih kepada pengawasan ekstra parlemen seperti Kang Mas Rocky Gerung dan teman-temannya ya, yang aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Mereka nggak dibayar loh. Itu seharusnya kan fungsi DPR. Belum lagi dari sudut hukum, ya, kan masih debatable. Tapi kalau DPR selama dia duduk di parlemen, dia kan punya hak imun. Mau ngomong apa saja tentang presiden boleh, tanpa ada rasa takut akan digeret dalam ranah hukum, ya. Jadi kita berterima kasih kepada mereka-mereka yang melakukan pengawasan di ekstra parlementer gitu ya. Karena apa? Nggak jalan. Demokrasinya nggak jalan. Ya, padahal sebetulnya menjadi hidup dalam habitat kekuasaan pemerintahan itu juga bagus. Hidup dalam habitat oposisi, pengawasan, itu juga bagus selama keduanya orientasinya tetap kepentingan rakyat. Jadi tidak perlu semuanya harus masuk ke dalam kabinet. Yang di parlemen siapa? Akhirnya kan mandul seperti itu. Maka lahirlah pengawasan-pengawasan ekstra parlementer. Kan gitu. Nah, sekarang ini kita sudah lihat adanya Muhammadiyah dan NU. Ya, sudah menyatakan seperti yang tadi aku ambil langsung dari sumbernya dari NU Online ya. Nah, kita sama-sama dengar. Itu bagiku suatu yang sangat membahagiakan dan menggembirakan ya, dengan bangkitnya ya yang selama ini tertidur. Tertidur itu begini, apolitik. Menurut aku ormas Islam, itu kan ormas Islam itu tidak boleh apolitik. Ya, selama ini mungkin kita boleh berdebat, oke lah. Selama ini paling tidak kita hitung dari mulai 98 sampai sekarang ini kan apolitik. Nah, sekarang sudah mulai bangun, makanya aku bilang ya, terjaga dari mimpinya. Nah, sekarang bangun dan tinggal kita lihat nanti apakah itu hanya sebatas wacana ketemu dan mau memberikan pernyataan, atau ada action yang bagaimana pemilu ini supaya benar-benar menghasilkan pemimpin yang itu apa ya, dibingkai oleh nilai-nilai moral, bukan sekedar pragmatis. Ya, kalau kemarin-kemarin kan mereka berdua kan diem-diem baik, nggak boleh begitu. Karena Muhammadiyah, NU itu perspektifnya orang mau ngomong identitas nggak identitas, gue mau tanya, memangnya ada yang tanpa identitas? Jangan kalau identitas terus itu di framing ke Islam gitu. Semua orang itu perlu identitas. Semua apapun organisasi itu perlu identitas. Jadi jangan takut kalau dibilang identitas. Memangnya tanpa identitas bagaimana kita akan mengidentifikasi? Tidak bisa. Ini sekarang ada kesalahan ini. Kalau identitas berarti Islam, identitas Islam.
Ini framing yang harus kita lawan. Gitu. Ya. Identitas itu kan sebuah tanda-tanda sehingga orang bisa melakukan identifikasi gitu. Nah, ya, lah Muhammadiyah ya dan NU itu kan ormas Islam. Ya, lah umat ini kemana lagi mengadu? Kemana lagi berharap? Ya, kalau parlemennya seperti itu, pemerintahannya seperti ini, kabinetnya diawasi nggak sih, itu juga nggak tahu. Ya, harapan kita terakhir ya sebagai orang Islam ya, sebagai orang Islam ya ke ormas Islamnya, meskipun tentunya kita ini berbicara kebangsaan, artinya bukan hanya untuk kepentingan Islam, enggak begitu. Cuman kan faktanya memang itu organisasi Islam, maka aku sebetulnya berharap organisasi-organisasi dari agama lain juga nimbrung bareng, jangan hanya NU Muhammadiyah, dari Kristen masuk, dari Hindu masuk, dari Buddha masuk, semua tokoh-tokoh agama ini mengawal negeri ini supaya kita tidak lagi ya dikerjain oleh politikus-politikus yang pragmatis itu. Yang namanya politik itu mesti pragmatis. Gue kasih apa, gue dapat apa. Ya memang politik begitu kok. Jangan ngomong nggak ada pragmatis kalau sudah bersentuhan dengan politik. Maka salah satu yang kita harapkan adalah sekarang ini adalah di samping tadi ada gerakan-gerakan dan mereka luar biasa ya, seperti yang dilakukan oleh Kang Mas Rocky Gerung, terus Bapak kita dari dosen UI siapa itu ya, dan lain-lainnya aku nggak bisa sebut persatu ya, pengawasan ekstra parlementer. Nah, sekarang ada habitat lain, yaitu habitatnya apa? Agama. Ya, jadi menurut aku Muhammadiyah dan NU ini mewakili agama ya yang ada di negara kita untuk mengawasi tata kelola negara kita ini. Nah, nanti ya aku harapkan sih yang lainnya juga ikut gabung, dari Kristen siapa, dari Hindu siapa, dari Buddha siapa, ngumpul bareng. Ayo, negara ini sama-sama kita tata. Karena tata kelola negara ini kan humanisme termasuk di dalamnya. Ya, kita boleh bekerja sama di situ. Bagaimana supaya negara kita bisa terbang tinggi lagi. Ya, nah, sekarang kita lihat, alhamdulillah, aku sih syukur banget. Karena aku lama menunggu kapan NU ini bangkit, ya, terjaga dari mimpi. Kapan Muhammadiyah ini bangkit, terjaga dari mimpi? Karena selama ini apolitik. Meskipun kesimpulan gue nih, mereka berdua apolitik, debatable, ya enggak masalah, ayo kita perdebatkan. Kok menurut gue apolitik, ya, nggak mau ambil bagian. Nah, sekarang itu sudah tersadarkan, ambil bagian, ayo kita kawal. Nah, itulah yang gue bilang, agama juga jangan diem-diem aja. Agama juga itu punya tugas untuk mengawasi supaya negeri ini lebih baik, gitu. Ya, jadi kita bayangkan ya, kalau Indonesia ini Garudanya, maka NU-nya itu sayap kanan, Muhammadiyah sayap kiri, ya, dia akan membawa terbang tinggi Garuda yang bernama Indonesia ini, sehingga kita menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Ya, itu harapanku. Tentu tolong dipahami, NU Muhammadiyah atau Muhammadiyah NU itu hanya wakil dari habitat keagamaan. Kalau mau gue sih semua kita menyatu. Tokoh-tokoh agama siapa ini? Karena kalau kita serahkan, orang Jawa bilang apa? Pasrah bonggoan sama politisi-politisi itu. Iya, ini yang terjadi dari 98 sampai 2023 ini. Lebih baik apa lebih buruk? Silakan jawab sendiri. Harus ada penjaga-penjaga, ya, pengawas-pengawas moral, ya, dari kelakuan-kelakuan mereka. Jadi jangan seolah-olah negeri ini miliknya partai. Nanti mana partainya yang berkuasa, petentang-petenteng. Kan begitu. Nanti kalau partai ini yang berkuasa, waduh, kita ini sepertinya dianggap nunut, dia yang punya Indonesia ini. Nanti kalau partai lain yang berkuasa, ya begitu, sama saja.
Nah, ini kan nggak boleh dibiarkan, kita kan egaliter sama-sama anak bangsa. Orang ini diwariskan untuk kita bersama oleh leluhur-leluhur kita kok, bukan milik pribadi kok. Nah, pengawasan-pengawasan itu ya sekarang sudah terjaga hadir dari perspektif habitat keagamaan ya Islam. Dan aku berharap nanti agama-agama lain juga tampil supaya kita bisa terbang. Seperti tadi aku bilang, Indonesia itu Garuda ya. Dan NU dan Muhammadiyah itu sayapnya membawa Indonesia ini terbang tinggi, nanti didukung oleh saudara-saudara kita dari agama-agama lain. Ya, memang negara kita ini bukan negara agama, tapi ingat ini negaranya orang yang punya agama. Ya, itu bahasanya panjang nanti. Apakah agama itu boleh dipisahkan dari negara terus sekuler? Kan kita sudah bahas, tapi di sana ya, nggak di sini, nggak di playlist ini ya, tentang teokrasi atau demokrasi. Ya, itu panjang nanti kajiannya. Jadi itu yang aku maksud. Aku ikut bahagia ya, cuman ya bahagianya itu menunggu ya. Gimana nanti actionnya ya? Apa-apa yang sudah disampaikan, dipublish oleh bapak-bapak kita ini ya, yang semoga mereka ini tetap diberi kesehatan ya untuk mengawal ya nanti khususnya 2024 ya. Tapi ya tidak sebatas itu, harus kedepannya juga tetap dikawal gitu loh ya, supaya lebih baik. Kita kan ingin lebih baik ini, jangan terus kita menjadi seperti ini terus ya. Kehidupan itu bisa lebih baik itu. Tokoh-tokoh agama juga punya kewajiban itu untuk mengupayakan. Bukan berarti tokoh-tokoh agama terus masuk dalam politik praktis, ya nggak begitu. Ya, politiknya itu politik kebangsaan. Orientasinya bagaimana bangsa ini bisa merdeka, bukan politik cari kursi, cari suara, nggak begitu. Ya, oke, aku berikan stressing point lagi ya. Kita harapkan Garuda Indonesia ini akan menjadi kokoh ya setelah kedua sayapnya yaitu NU dan Muhammadiyah ya setelah bersepakat ya, sehingga mampu membawa Garuda Indonesia ini terbang tinggi insya Allah. Terima kasih, sampai ketemu lagi.